Udah kayaknya, Pak. Oke. Oke, bentar. Bisa kita mulai, Pak? Ini masih ada suara dari musola mengganggu atau tidak, Bu? Sebentar. Kayaknya masih terdengar ya, Pak? Iya. Nggak apa-apa kayaknya ya. Kita Oke, bisa gimana, dimulai Pak? nggih? Oke. Oke, bentar. Monggo, Saya bisa tak dimulai, Bu. timekeeper juga. Oke. Oke. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak Fandi. Waalaikumsalam, Bu Ina. Bu Ina terlihat ada yang sedang dipikirkan ini. Betul begitu, Bu Ina? Iya, Pak Fandi. Saya nih sebenarnya pengen curhat gitu sama Pak Fandi. Kira-kira Pak Fandi ada waktu tidak ya? Kebetulan saat ini saya ada waktu. Mungkin ada yang bisa saya bantu dari Bu Ina? Jadi begini, Pak. Saya kan mengajar di kelas 3 ya sekarang. Nah, ternyata Pak, masih ada satu anak itu yang masih belum lancar gitu membacanya, Pak. Oh, begitu. Jadi fokus daripada pembicaraan kita kali ini tentang menghadapi anak yang belum lancar membaca. Begitu ya, Bu Ina? Iya, iya, Pak. Baik, dari pengamatan Bu Ina sendiri, mengapa anak tersebut kok belum lancar membacanya? Yang saya lihat sih ya Pak ya, dianya memang kurang suka membaca gitu, males gitu loh Pak kayaknya. Jadi anaknya nggak suka membaca gitu ya, Bu? Iya Pak, sepertinya kurang motivasi untuk membaca gitu. Lalu apa yang sudah Ibu Ina lakukan? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak untuk meluangkan waktu membersamai anak tersebut supaya dia itu semakin lancar membacanya gitu. Tapi yang saya rasa itu belum ada perubahan yang signifikan gitu, Pak. Ini jadi beban bagi saya ya, Pak, ya, karena, menurut saya membaca itu kan jembatan kita untuk bisa mempelajari banyak hal gitu ya, Pak, ya. Betul, Bu, membaca memang salah satu yang sangat penting dan perlu dikuasai oleh anak, karena itu merupakan modal dalam belajar. Nah, itu dia, Pak, makanya saya bingung gimana ya caranya supaya anak tersebut itu, lancar gitu membacanya, Pak. Hmm, adakah hal lain yang sudah Ibu lakukan selain membersamai anak tersebut? Mmm, ada sih, Pak. Ini biasanya kalau waktu pembelajaran gitu ya, ada kesempatan membaca, saya itu pasti memberikan kesempatan ke dia untuk membaca gitu. Walaupun kadang, teman-temannya itu nggak sabar gitu, Pak, menunggu dia membaca. Karena kan dia membacanya tuh masih mengeja satu persatu gitu, jadi lama sekali. Jadi teman-teman yang lain itu, "Ayo cepetan," gitu. Nah, tapi di situ saya memberikan pengertian ke teman-temannya bahwa,
coba berikan kesempatan kepada temannya itu supaya dia itu membaca membaca dan membaca walaupun itu ya lama, supaya, anak tersebut, gimana ya, Pak, terbiasa untuk membaca dan harapan saya dengan begitu maka anak itu bisa, lancar gitu membacanya, Pak. Hmm, yang sudah Bu Lina itu Ina lakukan sudah bagus. Untuk kalau di skala antara 1 sampai dengan 10, usaha yang sudah dilakukan Bu Ina tadi ya, sudah ada di posisi berapa, Bu? Kayaknya masih di posisi 5 ya, Kak, ya? Oke, baik, skala 5 ya, Bu, ya? Eee, Iya. Lalu skala berapa target Bu Ina untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau saya sih, Pak, sebenarnya ya pengen sempurna gitu, Pak, ya di skala 10 gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya, di skala 8 tuh sudah cukup bagus sih, Pak, gitu. Bagaimana? Baik, Bu, Ya, eee, jadi, ya, jadi menurut saya di skala eee, 8 itu sudah cukup bagus, Pak, kalau untuk sekarang gitu. oh, skala 8 ya, Bu, ya? Baik, Iya. untuk mencapai skala 8, eee, tindakan apa yang mungkin Ibu Ina lakukan? Saya sih berencana, mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tuanya, Pak, untuk, membantu mengecek bacaan anak setiap harinya gitu di rumah. Mmm, Bagus, itu sudah merupakan langkah yang bagus. Eee, Lalu bacaan yang akan dibaca anaknya itu bagaimana, Bu? Eee, Rencananya saya akan memberikan anak itu buku bacaan gitu ya, Pak, ya, yang sesuai dengan minat anak tersebut. Yang saya lihat, dari anak tersebut, dia itu suka yang cerita-cerita kayak perang-perangan gitu, Pak. Jadi nanti rencananya saya akan mencarikan buku yang isinya sesuai dengan minat anak tersebut. Saya sih nggak muluk-muluk ya, Pak, ya, eee, cukup 1 lembar 1 hari gitu kayaknya sudah cukup untuk melatih anak untuk membaca. Eee, jadi nanti orang tuanya itu yang jadi pemantau anaknya ketika membaca dan, saya mengharapkan orang tuanya itu melaporkan kepada saya bahwa, "Ini loh Bu, anak saya sudah membaca setiap hari." Jadi tugas orang tua itu memastikan bahwa anaknya itu setiap hari membaca gitu, Kak. Oh, sudah luar biasa itu, Bu, keren banget. Mungkin ada lagi yang akan Ibu Ina lakukan? Mmm, mung sekali-sekali saya akan coba buatkan seperti ini, Pak, apa, eee, kayak kuis interaktif gitu ya, Pak, ya. Ya seperti ala-ala game gitu ya, Pak, ya, yang mengharuskan itu sebelum anak bermain game itu, dia itu harus membaca dulu gitu, Pak. Jadi, kalau kita kemas dalam bentuk game kan anak-anak pasti suka ya, Pak, ya, kayaknya ya. Jadi, eee si anak itu tidak akan merasa kalau dirinya ini sedang belajar membaca gitu, tapi seperti ya hanya bermain game gitu. Jadi saya ingin, dengan
game interaktif atau kuis interaktif itu, di samping anak juga enjoy bermain, juga dia, belajar membaca gitu, Pak. Wah, pasti seru sekali ya Bu ya itu ya. Luar biasa untuk rencana Ibu Ina. Semoga berjalan dengan sukses ya Bu. Amin amin, Pak. Nah, kapan ya, kemungkinan Ibu akan memulai rencana-rencana tadi? Insya Allah minggu depan, Pak. Karena saya kan harus cari dulu buku yang sesuai dengan minat anak tersebut ya. Kalau nanti saya sudah dapat buku itu, saya akan memulai rencana-rencana saya tadi. Oke, baik, semangat ya Bu ya. Semoga dengan percakapan kali ini bisa membuat Bu Ina tercerahkan. Iya, Bapak. Terima kasih sudah mau berbincang bersama saya ya, Pak, ya. Saya jadi Ya, lega gitu, Pak. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya yang sedang saya hadapi sekarang gitu. sama-sama Bu. Apakah masih ada yang mau dibicarakan lagi Bu? Kalau sekarang kayaknya sudah cukup, Pak. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan, curhatan dari saya gitu, Pak. Iya, iya, iya Bu, iya sama-sama. Saya tunggu ya cerita perkembangan dari rencana Ibu tadi. Ya pasti, Pak. Siap siap. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah, Pak. Oke, Langsung langsung kita lanjut ke pindah. Nggih, saya yang Koce ya. saya, ya heeh, saya yang coach ya. Jadi 11 Oke, 11, Pak. plus lebih ya. Sampun, Sampun, monggo bisa dimulai. bisa kita mulai ya, Pak? Sebentar, Pak, Nggih. sebentar. Assalamualaikum, Pak Fandi. Waalaikumsalam Bu Ina. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Tapi untuk pikiran saya kayaknya agak mumet ini Bu. Waduh, kenapa, Pak? Kok pikirannya sampai mumet gitu loh? Kayaknya, ada apa gitu, Pak? Iya Bu, jadi ada hal yang beberapa hari ini membuat saya resah, dan kepikiran begitu. Jadi di kelas Mmm, saya itu ada anak yang malas kalau saya suruh untuk menulis, lama gitu kalau menulisnya. Selesainya pun juga oh. lama sekali gitu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Jadi yang membuat Pak Fandi mumet ini karena ada anak di kelas Pak Fandi yang malas-malasan menulis gitu ya, Pak, ya. Jadi lama kalau disuruh nulis, begitu ya, Pak, ya? Betul, Bu. Baik. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang Pak Fandi harapkan? Saya berharap dengan saya berbincang bersama Bu Ina dapat membantu saya mencari solusi agar anak itu tadi mau, dengan sukarela, dengan senang hati, menulis dan bisa dapat menulis dengan cepat begitu ketika saya minta untuk menulis.
Oke, baiklah Pak Fandi. Semoga dengan kita berbincang kali ini, saya bisa membantu Pak Fandi sehingga bisa mendapatkan solusi dari keresahan yang membuat Pak Fandi jadi mumet nih tadi ya. Oke, baik. Nah, dari pengamatan Pak Fandi ini, apa yang menyebabkan anak tersebut kok males-malesan menulis gitu, Pak? Kayaknya sih dianya memang nggak suka menulis gitu, Bu. Oh, jadi anaknya ini tidak tertarik dengan kegiatan menulis gitu ya, Pak, ya? Iya, Bu. Sepertinya dia memang dasarnya mungkin tidak suka nulis. Lalu menurut Pak Fandi nih, kegiatan apa gitu yang dia sukai, Pak? Setahu saya, anak itu kalau disuruh gambar itu lebih semangat. Apalagi kalau diajak main game, ya game-game apa gitu, dia selalu sangat bersemangat. Oke, baik. Nah, selain karena memang dia itu tidak suka menulis tadi ya, adakah, tanda-tanda lain yang Bapak Fandi amati gitu darinya? Misal, mungkin ada kesulitan khusus yang dia alami saat menulis atau apa gitu? Kalau saya suruh nulis ya, Bu, ya, itu dia sering mengeluh, baik tangannya yang capek lah, pensilnya yang patah lah. Terus kalau saya lihat juga tulisannya juga kurang rapi. Oke. Eee, Jadi anak itu sering ngeluh gitu ya, Pak, ya? Capek, kemudian banyak alasan supaya nggak nulis gitu ya, Pak, ya? Tulisan iya. juga kurang rapi, nggih. Apakah ada hal yang sudah Pak Fandi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ini Bu, jadi ketika ada tugas menulis, saya itu kan sudah memastikan bahwa meminta dia untuk menyelesaikan menulisnya dengan bantuan teman sebelahnya untuk memotivasinya. Kadang juga saya mendampinginya untuk menyelesaikan tugas menulisnya, walaupun teman-temannya yang lain itu Mhm. sudah istirahat atau ketika jam waktu pulang itu anak-anak yang lain sudah pulang begitu, saya tetap mendampinginya sampai anaknya itu menyelesaikan gitu. Wah, bagus itu, Pak. Sudah bagus apa yang dilakukan Pak Fandi. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk membersamai murid Bapak yang sedang mengalami kesulitan tadi. Nah, mmm, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 gitu ya, usaha-usaha yang dilakukan Pak Fandi tadi sudah ada di posisi berapa, Pak? 1 sampai 10. Ya mungkin masih 5 ya, Bu, ya. Oke, baik, skala 5 ya, Pak, ya. Lalu skala berapa target dari Pak Fandi untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Maunya sih ya 10 lah yang paling banyak. Tetapi untuk sekarang saya tidak muluk-muluk lah, skala 8 mungkin saya rasa sudah bagus, setidaknya sih anak yang tersebut sudah mau menulis seperti teman-teman yang lain saja, itu sudah bagus buat saya untuk saat ini. Oke, baik Pak Fandi. Nah, untuk mencapai skala 8 tadi, apa yang akan Pak Fandi lakukan?
Justru itu, Bu. Saya masih bingung. Makanya pikiran saya masih mumet dari tadi. Oke, baik. Nah, menurut Pak Fandi, apa hal yang bisa Bapak gunakan dari karakteristik murid yang ada masalah tadi dengan menulis tadi, Pak? Murid saya tadi kan suka main game ya, Bu. Kok saya Iya, jadi punya ide? oke. Saya mungkin akan mencoba buat kegiatan menulis yang lebih menyenangkan Mhm. mungkin. Misalnya dengan membuat game menulis berantai begitu mungkin. Bagus tuh, Pak. Dengan mengemas kegiatan menulis dengan hal-hal yang menyenangkan, apalagi dalam bentuk game ya, yang pasti anak-anak pasti suka ya, Pak, ya. Nggak ada anak yang tidak suka game gitu ya, Pak, ya. Eee, Pasti akan sangat menarik itu pembelajarannya, Pak. Mungkin ada lagi? Iya, Bu. Iya, Bu. Lalu saya punya lagi, mungkin saya akan memberikan bimbingan khusus, kepada murid yang kesulitan dalam menulis tadi, baik mungkin secara Mhm. individu ya, setelah jam sekolah usai, harapannya sih, ketika nanti tulisannya sudah rapi atau mudah dibaca, maka dia akan suka menulis. Oke, keren Pak itu Pak pasti. Eee, Jika tulisannya rapi, bagus, pasti akan muncul motivasi dari diri anak itu untuk suka menulis ini Pak. Mmm, apakah ada pihak lain yang bisa dilibatkan dalam peningkatan ketertarikan, anak dalam menulis ini Pak? Untuk saat ini mungkin saya punya rencana akan melibatkan orang tua, Bu, mungkin, untuk memotivasi anak tersebut ketika belajar di rumah, karena, di rumah kan lebih luas ya mungkin waktunya itu. Oke, cocok itu, Pak. Keterlibatan orang tua pasti akan sangat berdampak besar ya bagi anak-anaknya di rumah. Hmm, Kemudian ada lagi mungkin yang akan Bapak lakukan? Saya punya satu ide lagi kayaknya, Bu, ini. Iya iya, bagaimana itu, Pak? Saya akan mencoba menggunakan media yang lebih menarik sih, seperti mungkin komik atau Oh, video, iya. ini untuk mengajar anak tersebut menulis, agar anak tersebut juga Hmm. terbiasa menulis dengan berbagai teks, gitu rencananya. Iya, oke, pasti seru sekali itu ya, Pak, ya. Apalagi media komik itu kan pas sekali dengan karakteristik yang murid Bapak tadi yang suka menggambar gitu ya. Jadi, pembelajaran menulisnya tidak hanya menulis saja, tapi juga ada tambahan menggambarnya gitu ya, Pak, ya. Luar biasa sekali, Pak, rencana Pak Mmm. Fandi ini. Semoga berjalan sukses ya, Pak, ya. Amin amin, Bu, amin. Iya. Nah, apa dukungan Pak Fandi yang Pak Fandi butuhkan agar rencana-rencana luar biasanya Pak Fandi tadi, dapat berjalan dengan lancar gitu? Yang pasti sih kalau di sekolahan ya jelas saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, selain kepala sekolah mungkin saya juga butuh dari rekan sejawat, kemungkinan tadi juga saya punya rencana itu berkolaborasi dengan orang tua, karena dengan berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan saya yakin akan mencapai kesuksesan. Oke, amin, Pak. Nah, eee, kapan ini Pak Fandi akan memulai rencana-rencana yang tadi?
Insya Allah secepatnya ya Bu ya, agar murid saya itu bisa mengikuti pembelajaran seperti halnya teman-teman yang lain gitu. Oke, baik Pak. Kemudian komitmen apa yang akan Pak Fandi lakukan agar rencana cara tadi bisa berjalan dengan baik dan mencapai kesuksesan? Yang pasti ya saya harus konsisten untuk menghadirkan pembelajaran yang menarik dalam kegiatan menulis, memberikan bimbingan, dan juga melibatkan orang tua murid begitu. Oke, baik Pak Fandi. Semangat ya Pak untuk melaksanakan rencana-rencana luar biasanya tadi. Iya Bu, terima kasih sudah mau mengobrol bersama saya. Alhamdulillah pikiran saya sudah tidak mumet lagi mikir masalah tadi Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Apakah ada yang Ya. mau dibicarakan lagi? Saya pikir sudah cukup, Bu, apa yang sudah mengganggu pikiran saya, sudah menemukan obatnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Maaf kalau saya sudah menyita waktu Bu Ina. Iya Pak, sama-sama. Tidak apa-apa Pak, kebetulan saya juga tidak punya jam mengajar ini tadi. Saya doakan semoga semuanya lancar ya Pak ya. Semoga masalah tadi bisa terselesaikan dengan baik, jadi tidak ada lagi pikiran dan rasa mumet tadi yang dirasakan Pak Fandi gitu ya Pak. Amin. Saya tunggu cerita perkembangan dari rencana Bapak tadi ya Pak ya. Siap siap siap, Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Sudah, selesai. Ini nunggu teman-teman ya Pak ya? Kurang 2 menit. Iya, kita berarti kurang 2 menit langsung masuk ke Iya. room tadi ya, Bu? Utama. Iya iya, 1 menit lagi. Jadi kita live meninggalkan bar ini nggih, langsung ke bar yang satunya, Oke jika oke. sudah masuk. Oke Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Bu Ina, terima kasih. Iya.